Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam yang dingin, seorang gadis kecil pemulung menemukan pria tak dikenal yang sekarat di pinggir jalan. Ia tak tahu siapa pria itu, tak tahu dari mana asalnya. Tapi satu hal yang pasti, ada orang-orang berbahaya yang menginginkannya mati. Dan kini, nyawa gadis kecil itu pun ikut terancam. Inilah kisah tentang ketulusan, misteri, dan pelarian dalam gelap. Bersiaplah, karena cerita ini akan mengguncang hatimu. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Angin malam berembus dingin, menusuk tulang seperti belati. Di sudut kota yang nyaris terlupakan, seorang gadis kecil berusia 10 tahun bernama Alia menyusuri gang-gang gelap dengan karung lusuh di punggungnya. Tangannya yang kecil dan kotor mengais-ngais tumpukan sampah, mencari botol plastik atau barang bekas yang bisa dijual. Malam adalah waktu terbaik baginya. Tak ada petugas yang mengusir, tak ada mata yang memandangnya dengan jijik. Alia hidup hanya dengan ibunya, seorang wanita lemah yang sakit-sakitan. Sejak ayahnya meninggal, dunia mereka berubah menjadi gelap. Hidup sebagai pemulung bukanlah pilihan, melainkan satu-satunya jalan. Namun, Alia tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin ibunya bisa makan dan tidur tanpa menahan rasa sakit. Malam itu, langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan sepi. Di bawah cahaya redup lampu jalan yang berkedip-kedip, seorang pria tergeletak tak sadarkan diri. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya penuh luka lebam, dan wajahnya nyaris tak dikenali. Alia menahan napas. Sekilas, ia mengira pria itu sudah mati. Namun, saat mendekat, ia melihat dadanya masih naik turun pelan. Lelaki itu masih hidup. Jantung Alia berdegup kencang. Tak ada siapapun di sekitar. Malam terlalu larut, dan tempat ini jauh dari pemukiman. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada orang dewasa yang bisa menolong, tetapi tak ada satupun bayangan yang terlihat. Ketakutan merayapi tubuh kecilnya. Seharusnya ia pergi. Seharusnya ia tak peduli. Ini bukan urusannya. Tapi saat ia melihat wajah pria itu lebih dekat, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Entah mengapa, pria ini terlihat begitu kesepian, begitu rapuh. Persis seperti ibunya saat sedang berjuang melawan rasa sakitnya di malam-malam dingin. Dengan sekuat tenaga, Alia menarik lengan pria itu. Tubuhnya besar dan berat, membuat gadis kecil itu hampir terjatuh. Tapi ia tak menyerah. Dengan nafas terengah-engah, ia menyeret pria itu sedikit demi sedikit menuju gubuknya. Tangannya lecet, kakinya terasa kaku karena dingin, tetapi ia tetap berjalan, melewati jalanan berbatu dan genangan air kotor. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia tiba di gubuk kecilnya yang hanya berdinding seng dan beratapkan terpal sobek. Ibunya terkejut melihat Alia menyeret seorang pria tak dikenal ke dalam rumah mereka yang sempit. "Alia, siapa dia?" tanya ibunya dengan suara serak. "Aku nggak tahu, Bu, tapi dia terluka parah. Kalau kita biarin dia di luar, dia bisa mati," jawab Alia dengan napas tersengal. Sang ibu terdiam, memandangi pria itu dengan ragu. Namun, ia tahu anaknya tidak akan tega meninggalkan seseorang dalam bahaya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia membantu Alia membaringkan pria itu di atas tikar tipis. Mereka berdua membersihkan lukanya dengan kain basah dan membalutnya dengan perban seadanya. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia duduk di sudut ruangan, memperhatikan pria asing itu yang tertidur dengan napas berat. Siapa dia? Kenapa bisa tergeletak di jalan seperti itu? Apakah dia akan bangun esok pagi? Ataukah ia hanya akan menjadi mayat di dalam rumah mereka? Pikiran-pikiran itu menghantuinya hingga fajar mulai menyingsing.
Ketika sinar matahari pertama masuk melalui celah-celah gubuk, pria itu mengerang pelan. Alia langsung bangkit, mendekatinya dengan hati-hati. Mata pria itu perlahan terbuka. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang. Ia mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya menatap Alia yang berdiri di sampingnya. Bibirnya bergerak, suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Di mana? Aku?" Alia menelan ludah. "Di rumahku, Om. Aku nemuin Om semalam di pinggir jalan. Om luka-luka, jadi aku bawa ke sini." Pria itu mencoba bangun, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. Ia meringis, memegang kepalanya yang terasa berat. Kemudian, ia menatap Alia lagi, kali ini dengan kebingungan yang lebih dalam. Aku nggak ingat apa-apa." Jantung Alia berdegup lebih kencang. Ia menoleh ke ibunya yang juga terkejut. Pria itu bukan hanya terluka, ia kehilangan ingatannya. Dan sekarang, ia hanya memiliki mereka. Tanpa Alia sadari, malam itu bukan hanya mengubah nasib pria itu. Malam itu juga mengubah takdirnya sendiri. Pria itu duduk bersandar pada dinding kayu yang lapuk. Matanya masih sayu, seolah sedang mencari potongan-potongan ingatan yang hilang. Wajahnya pucat, dan setiap gerakan kecil yang ia lakukan membuatnya meringis kesakitan. Alia duduk di dekatnya, menggenggam mangkuk kecil berisi bubur encer yang dibuat ibunya dari sisa beras terakhir mereka. Gadis kecil itu mengaduk-aduk bubur dengan sendok kaleng, ragu apakah pria asing ini akan mau makan makanan sederhana mereka. "Om harus makan biar cepat sembuh," kata Alia pelan, menyodorkan sendok berisi bubur ke arah pria itu. Namun, pria tersebut hanya menatap makanan itu tanpa mengambilnya. Matanya yang kosong memantulkan rasa asing terhadap dirinya sendiri. "Siapa aku?" tanyanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Alia. Alia menggigit bibirnya, tidak tahu harus menjawab apa. Ia menoleh ke arah ibunya yang duduk tak jauh dari mereka. Wanita itu memandang pria tersebut dengan tatapan prihatin, tetapi juga waspada. Kehilangan ingatan bisa jadi hal berbahaya. Mungkin pria ini orang baik, mungkin juga tidak. Tapi untuk sementara, ia adalah tanggung jawab mereka. "Om gak ingat nama Om?" tanya Alia hati-hati. Pria itu menggeleng pelan. "Aku hanya ingat rasa sakit, gelap, lalu suara langkah kaki menjauh. Setelah itu, aku ada di sini." Alia merasakan sesuatu yang aneh dalam suara pria itu. Bukan hanya kebingungan, tapi juga ketakutan yang dalam. Seolah-olah di balik ingatan yang hilang itu, ada sesuatu yang mengancam. Ia menelan ludah, merasa cemas tanpa tahu alasannya. "Kalau gitu, Om harus istirahat dulu," kata Alia, berusaha tetap terdengar kuat meski hatinya gelisah. "Nanti juga ingat lagi." Pria itu menatapnya lama sebelum akhirnya menerima sendok yang disodorkan Alia. Dengan tangan gemetar, ia mulai menyuap bubur sedikit demi sedikit. Alia tersenyum kecil, merasa lega melihatnya makan, walau hanya sedikit. Setidaknya, pria itu masih punya keinginan untuk bertahan hidup. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malamnya, Alia terbangun karena suara gaduh. Ia melihat pria asing itu berkeringat dingin, tubuhnya menggeliat gelisah seolah sedang bermimpi buruk. "Tidak. Jangan!" teriakannya menggema di dalam gubuk kecil itu. Napasnya tersengal-sengal, dan matanya terbuka lebar. Tetapi tatapannya kosong, seakan sedang melihat sesuatu yang tak tampak oleh mata orang lain. Alia tersentak ketakutan, tetapi tetap mendekat. Om mimpi buruk." Alia mengguncang bahunya pelan. Pria itu terengah-engah, menatap Alia dengan mata yang kini penuh ketakutan. Ia mencengkeram dadanya sendiri,
seolah ada sesuatu yang berat menekan hatinya. Tapi yang membuat Alia merinding adalah kalimat berikutnya yang keluar dari bibir pria itu. Aku rasa ada seseorang yang ingin membunuhku." Alia menatapnya dengan mata membelalak. Malam itu, ia sadar bahwa pria yang ia selamatkan bukan hanya seseorang yang tersesat dalam ingatan. Dia adalah seseorang yang sedang diburu. Malam itu, setelah mendengar kata-kata pria asing itu, Alia merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia memandang wajah pria tersebut yang kini pucat dan dipenuhi keringat dingin. Nafasnya masih tersengal, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Alia ingin bertanya lebih banyak, tetapi ia bisa melihat jelas bahwa pria itu sendiri tak tahu apa yang sedang menghantuinya. Ketakutan dalam matanya begitu nyata, bukan sekadar mimpi buruk biasa. Ini seperti kenangan yang mencoba menerobos batas ingatannya yang hilang. Sementara itu, ibunya yang sejak tadi terjaga di sudut ruangan memandang mereka dengan penuh kekhawatiran. Ia sudah terbiasa hidup dalam kehati-hatian, dan instingnya mengatakan bahwa kehadiran pria ini bisa membawa bahaya bagi mereka. Namun, melihat bagaimana Alia begitu peduli, ia memilih untuk menahan diri. Ia hanya bisa berdoa agar keputusan mereka tidak berujung pada sesuatu yang buruk. Keesokan paginya, Alia terbangun lebih awal dan melihat pria itu masih duduk bersandar di dinding, menatap kosong ke lantai tanah. Ada kelelahan dalam sorot matanya, seperti seseorang yang sudah terlalu lama berjuang untuk sesuatu yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Sesaat, Alia merasa iba. Jika pria ini benar-benar sedang diburu, kemana lagi ia harus pergi? "Om, masih ingat sesuatu?" tanya Alia dengan hati-hati. Pria itu menggeleng lemah. "Tidak, hanya potongan-potongan gambaran aneh." Aku mendengar suara tembakan, seseorang berteriak. Lalu ada tangan yang menarikku. Setelah itu, gelap. Alia menahan napas. Suara tembakan? Berarti pria ini bukan sekadar korban perampokan biasa. Bisa jadi ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Ia menoleh ke arah ibunya yang kini duduk di sudut ruangan, menatap mereka dengan sorot mata cemas. "Kita nggak bisa terus nyimpen dia di sini, Alia," ujar ibunya pelan. "Kalau ada orang yang nyari dia, kita bisa kena masalah." Alia menggigit bibirnya. Ia tahu ibunya benar. Mereka hanya dua orang miskin yang berusaha bertahan hidup di dunia yang keras ini. Jika pria ini benar-benar membawa masalah besar, mereka bisa terseret ke dalamnya. Namun, bagaimana mungkin ia tega mengusir seseorang yang bahkan tak tahu siapa dirinya sendiri? Pria itu sepertinya menangkap kecemasan mereka. Ia mencoba bangkit meski tubuhnya masih terasa lemah. "Aku tidak ingin merepotkan kalian," katanya pelan. "Kalau memang berbahaya, aku akan pergi." Alia refleks meraih tangannya, mencegahnya bangkit lebih jauh. "Om gak bisa pergi dalam keadaan kayak gini." Suaranya terdengar sedikit panik. "Om bahkan gak tahu harus kemana." Pria itu terdiam. Untuk sesaat, hanya ada suara angin yang berdesir melewati celah-celah dinding seng. Lalu tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Ibunya langsung tegang, wajahnya berubah panik. Mereka jarang menerima tamu, apalagi di pagi buta seperti ini. Alia langsung bergerak cepat, menarik pria itu kembali duduk dan menyelimutinya dengan kain lusuh. "Diam di sini," bisiknya. "Jangan bersuara." Ibunya buru-buru membuka pintu yang hanya berupa kain tebal menggantung. Seorang pria bertubuh besar berdiri di luar, mengenakan jaket kulit yang sudah usang. Tatapan matanya tajam, seperti sedang mencari sesuatu. "Kalian melihat seseorang yang terluka lewat sini?" Suaranya berat dan dingin. Alia menahan napas, jantungnya berdegup kencang.
Ia bisa merasakan tubuh pria yang mereka sembunyikan menegang di balik kain lusuh. Dan untuk pertama kalinya, Alia menyadari bahwa ia dan ibunya baru saja masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Alia menelan ludah, tubuhnya membeku di tempat. Pria asing di depan pintu menatap ibunya dengan tajam, seolah bisa mencium kebohongan sebelum diucapkan. Angin dingin berembus, membuat gubuk reot mereka berderit pelan. Di balik kain lusuh yang menyelimuti tubuh pria yang mereka sembunyikan, Alia bisa merasakan napasnya semakin berat. Ia takut pria itu akan bersuara dan membuat mereka dalam bahaya. Ibunya berusaha tetap tenang. Dengan suara serak dan sedikit bergetar, ia berkata, "Kami tidak melihat siapa-siapa, Pak. Di sini hanya saya dan anak saya. Kami tidak banyak keluar rumah." Kata-katanya terdengar meyakinkan, tetapi pria itu tidak langsung percaya. Ia menyipitkan mata, memperhatikan setiap sudut gubuk yang kecil dan nyaris tak layak huni itu. Alia menggenggam ujung kain yang menutupi tubuh pria yang mereka sembunyikan, berharap pria itu tidak membuat suara sekecil apapun. Namun, ketegangan yang melingkupi udara terasa begitu berat, membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pria di depan pintu tampak berpikir, lalu tanpa aba-aba, ia melangkah masuk ke dalam gubuk mereka. "Kalau memang tidak ada siapa-siapa, aku boleh periksa, kan?" Tanyanya dengan nada mencurigakan. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai melangkah lebih dalam, mengamati tikar lusuh di sudut ruangan, tumpukan barang bekas di pojok, dan tentu saja, kain yang sedikit menggembung di tempat pria misterius itu bersembunyi. Alia panik. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa akan pingsan. Jika pria ini menemukan mereka menyembunyikan seseorang, bukan hanya pria asing itu yang dalam bahaya. Ia dan ibunya juga bisa menjadi korban. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia pura-pura tersandung dan menjatuhkan ember tua yang berisi air kotor ke lantai, menciptakan suara gaduh. "Maaf, Pak," seru Alia dengan suara penuh kepanikan, mencoba mengalihkan perhatiannya. "Saya nggak sengaja. Tadi saya hampir kepleset." Pria itu berhenti melangkah. Tatapannya yang tajam kini beralih ke Alia. Ia mendesah kasar, seolah jengkel dengan keadaan gubuk yang begitu berantakan dan kotor. "Kalian tinggal di tempat seperti ini?" gumamnya sinis. "Sudah jatuh miskin, bodoh pula." Alia menggigit bibirnya, menahan emosi. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa kemiskinan bukan pilihan, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ia hanya bisa menunduk dan berdoa agar pria itu segera pergi. Ibunya, yang sejak tadi diam, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara lagi. "Maaf, Pak, kalau memang tidak ada yang bisa saya bantu, mungkin lebih baik Bapak pergi. Kami cuma rakyat kecil, nggak tahu urusan orang-orang besar." Pria itu menatap ibunya lama, seakan menimbang sesuatu. Lalu, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia mendengus pelan dan berbalik menuju pintu. "Kalau kalian melihat seseorang yang terluka atau mencurigakan, segera lapor. Kalau ketahuan menyembunyikan orang yang salah, kalian bisa kena masalah besar." Alia menahan napas saat pria itu akhirnya melangkah keluar, membiarkan pintu kain yang kumal kembali bergoyang karena angin. Ia tetap diam sampai suara langkah kaki itu benar-benar menghilang di kejauhan. Baru setelah itu, ia mendengar ibunya menarik napas dalam-dalam dan duduk lemas di lantai. Dari balik kain lusuh, pria misterius itu akhirnya berani bergerak. Ia mendorong kain itu ke samping dan menatap Alia serta ibunya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. "Maaf, aku sudah membuat kalian dalam bahaya." Alia menggeleng cepat. "Om gak usah mikirin itu. Yang penting sekarang, siapapun mereka, mereka pasti masih mencari Om."
Pria itu mengerutkan kening. Ia menggenggam kepalanya yang masih terasa berat, mencoba menggali ingatan yang hilang. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku merasa bahwa aku sangat mengenal mereka. Dan jika mereka ingin membunuhku. Pria itu menatap Alia dengan mata penuh kekhawatiran. Maka itu berarti aku menyimpan sesuatu yang sangat berbahaya. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia tidak hanya menyelamatkan seorang pria biasa. Ia mungkin telah menyeret dirinya sendiri ke dalam sebuah konspirasi besar yang jauh di luar jangkauan kehidupannya sebagai seorang pemulung. Malam kembali datang dengan sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Alia duduk di pojok gubuk, menatap pria yang masih kebingungan dengan dirinya sendiri. Sejak pria berbadan besar itu datang pagi tadi, perasaan Alia tak tenang. Ia sadar bahwa mereka kini sedang diawasi, dan setiap saat, bahaya bisa saja datang menghampiri. Pria yang mereka sembunyikan, yang masih belum mengingat siapa dirinya, hanya terdiam. Sejak siang tadi, ia terus memegang kepalanya, mencoba mengais-ngais sisa ingatan yang mungkin terselip di sudut pikirannya. Namun, yang muncul hanya potongan bayangan, suara tembakan, sosok seseorang berteriak, dan rasa sakit yang menusuk. Setiap kali ia mencoba mengingat lebih keras, hanya kepalanya yang terasa ingin pecah. Alia, pria itu akhirnya bersuara setelah sekian lama. Suaranya berat dan lelah. Aku harus pergi dari sini. Aku tak ingin membawa kalian dalam bahaya. Alia langsung menggeleng cepat. Om masih sakit. Kalau Om keluar sekarang, orang-orang itu bisa menangkap Om. Ia menggenggam erat kain selimut lusuh yang menyelimuti pria itu. Aku nggak akan biarin Om mati di luar sana. Pria itu terdiam, menatap gadis kecil itu dengan heran. Ia tak habis pikir mengapa seorang anak pemulung seperti Alia bisa begitu peduli padanya. Seseorang yang bahkan ia sendiri tak mengenal dirinya siapa. Tapi di balik kelembutan Alia, ia bisa melihat tekad yang kuat. Gadis kecil itu memang miskin harta, tapi hatinya lebih kaya dari siapapun yang pernah ia temui. Namun, sebelum pria itu bisa berkata lebih jauh, ibunya Alia tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Napasnya menahan, tubuhnya menegang. Alia dan pria itu langsung membisu. Lalu, mereka mendengar sesuatu, suara langkah kaki di luar gubuk. Jantung Alia berdegup kencang. Ini bukan suara biasa. Langkah kaki itu berat, terukur, dan lebih dari satu. Ada orang-orang di luar, dan mereka tidak datang dengan niat baik. Pria itu merasakan tubuhnya langsung bereaksi. Instingnya mengatakan bahwa ia harus segera bersembunyi. Dengan cepat, ia merangkak ke sudut ruangan dan bersembunyi di balik tumpukan barang bekas. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi adrenalin mendorongnya untuk bertahan. Alia segera menyelimuti barang-barang itu dengan kain usang, berharap bisa menyamarkan keberadaannya. Tiba-tiba, suara ketukan keras menggema di pintu kain mereka. "Buka!" Suara berat itu terdengar mengancam. "Kami tahu kalian ada di dalam." Alia menahan napas, menoleh ke arah ibunya yang tampak semakin pucat. Wanita itu menatap Alia dan pria yang mereka sembunyikan, seolah sedang memikirkan pilihan yang bisa menyelamatkan mereka semua. Namun, sebelum ia bisa memutuskan, pukulan keras menghantam pintu kain itu, membuat gubuk reot mereka bergoyang. Alia tersentak, tubuhnya gemetar ketakutan. Jika orang-orang itu masuk, mereka pasti akan menemukan pria itu dan mungkin tidak akan meninggalkan mereka hidup-hidup. Alia meremas tangan ibunya, suaranya bergetar. "Bu, kita harus gimana?" Ibunya menatap pintu dengan tatapan putus asa. "Tuhan, lindungilah kami," bisiknya pelan. Ketukan itu berubah menjadi gedoran yang lebih kuat. Waktu mereka semakin menipis.
Lalu, tanpa aba-aba, terdengar suara sesuatu yang tajam merobek kain pintu mereka. Seseorang sedang mencoba masuk secara paksa. Alia menahan teriakannya. Ia tahu, malam ini bukan hanya sekadar malam yang mencekam, malam ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Gedoran di pintu kain semakin kasar. Setiap pukulan mengguncang gubuk reot mereka, membuat debu jatuh dari atap seng yang sudah berkarat. Alia menggenggam erat tangan ibunya, tubuh kecilnya gemetar hebat. Napasnya terasa sesak, seolah udara di dalam ruangan semakin menipis. Pria yang mereka sembunyikan tetap diam di balik tumpukan barang bekas. Tubuhnya menegang, menahan ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Lalu, suara seretan kain terdengar. Seseorang dari luar sedang mengoyak pintu mereka dengan pisau atau benda tajam. Mata Alia membesar, tangannya berkeringat dingin. Ibunya menatap sekeliling, mencoba mencari sesuatu. Apapun yang bisa digunakan untuk melawan atau bertahan. Namun, mereka tak punya apa-apa selain kehidupan yang begitu rapuh. Pria itu akhirnya bergerak. Meski tubuhnya masih lemah, ia sadar bahwa mereka semua dalam bahaya besar. Dengan suara pelan, ia berbisik dari tempat persembunyiannya. Ada jalan lain keluar. Suaranya dalam, nyaris tak terdengar, tetapi penuh dengan desakan. Ibunya Alia mengangguk cepat. Di belakang, ada celah kecil, tapi hanya cukup untuk satu orang keluar lebih dulu. Ia melirik Alia dengan tatapan khawatir. "Kau duluan, nak?" Alia langsung menggeleng keras. "Enggak, aku enggak mau ninggalin ibu." Suaranya penuh kepanikan, air mata menggenang di pelupuk matanya. Sebelum ibunya sempat membalas, suara kain yang akhirnya robek sepenuhnya terdengar. Lalu, tangan kekar merobek sisa kain yang tersisa, memperlihatkan sosok dua pria berbadan besar berdiri di ambang pintu. Salah satu dari mereka membawa tongkat kayu yang kasar, sementara yang lain menenteng sebilah pisau. Mata mereka liar, penuh ancaman. Mereka melangkah masuk perlahan, menatap ibunya dan Alia yang masih berdiri di tengah ruangan. Salah satu pria itu menyeringai. "Kami cuma cari seseorang," katanya. Suaranya kasar seperti geraman hewan buas. "Kalau kalian berdua jujur, nggak akan ada yang terluka." Alia memejamkan mata sejenak, tangannya mencengkeram lengan ibunya erat-erat. Ia tahu mereka sedang berburu pria yang ia sembunyikan. Ia ingin berteriak, ingin meminta pertolongan, tetapi siapa yang akan mendengar? Dunia tak pernah peduli pada orang-orang kecil seperti mereka. Salah satu pria itu melangkah lebih dekat, lalu tiba-tiba, bruk, sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Pria itu terhuyung ke depan, lalu roboh ke lantai. Sosok pria yang selama ini mereka sembunyikan berdiri di belakangnya. Napasnya memburu, wajahnya dipenuhi kemarahan. Tangannya masih menggenggam sebilah kayu yang sudah patah di ujungnya. Pria kedua terkejut, tetapi reaksinya cepat. Ia mengayunkan pisaunya ke arah pria itu, tetapi pria itu menghindar dengan gesit. Meskipun tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya. Ia menangkis serangan itu dengan lengannya, membuat goresan darah mengalir dari kulitnya. Namun, ia tidak mundur. Dengan kekuatan yang tersisa, ia menghantam wajah pria itu dengan tinjunya, cukup keras hingga pria itu terjatuh ke lantai. Tanpa membuang waktu, pria itu menoleh ke arah Alia dan ibunya. "Kita harus pergi sekarang." Ibunya Alia mengangguk, menarik tangan anaknya dengan cepat menuju celah kecil di belakang gubuk. Alia merangkak lebih dulu, jantungnya masih berdegup kencang. Begitu ia berhasil keluar, ibunya menyusul, lalu pria itu menjadi yang terakhir. Namun, sebelum pria itu bisa sepenuhnya keluar dari celah, tangan salah satu pria yang tadi terjatuh berhasil meraih pergelangan kakinya.
Alia menahan napas, melihat pria itu berusaha menyeretnya kembali ke dalam gubuk. "Alia, lari!" teriak pria itu, tetapi Alia tak bisa bergerak. Untuk sesaat, waktu seakan melambat. Gadis kecil itu bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah pria yang ia selamatkan. Ia melihat ibunya yang berusaha menariknya pergi. Tetapi Alia tahu, jika mereka pergi sekarang, pria itu akan tertinggal. Dengan seluruh keberanian yang ia punya, Alia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke kepala pria yang mencengkeram kaki pria itu. "Lepasin dia!" teriaknya sekuat tenaga. Batu itu menghantam dahi pria tersebut, cukup membuatnya terkejut dan melepaskan cengkeramannya. Dalam hitungan detik, pria yang mereka sembunyikan berhasil keluar sepenuhnya dari celah dan langsung berdiri. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari ke dalam kegelapan malam, meninggalkan gubuk itu dan bahaya yang mengintai di belakang mereka. Di bawah langit malam yang dingin dan kelam, mereka tahu satu hal: pelarian ini baru saja dimulai.